Untuk materinya, nah, Ming Dynasty ya, ini mulai tahun 1368 sampai 1644. Nah, pemberontakan Ming adalah pemberontakan dinasti pertama yang dari selatan China. Jadi kita kemarin sudah pelajari bahwa orang di selatan China itu karakternya lebih kalem daripada orang di utara. Namun ini malah yang pertama pemberontakannya yang dari sini dari selatan ya. Nah, pemimpinnya sendiri lahirnya di Anhui, ini yang saya kasih merah-merah itu ya. Nah, terus ini semakin besar ya, semakin meluas untuk wilayahnya. Nah, kayak gitu sampai akhirnya dia itu menguasai seluruh China dan menggulingkan dinasti Ye. Nah, untuk mengetahui latar belakangnya, kita pahami dulu untuk Chu Yuanzhang, ya, Chu Yuanzhang atau Kaisar Hongwu. Ini pendirinya dinasti Ming. Apa sih untuk dia ini latar belakangnya kenapa melakukan itu dan dari keluarga yang seperti apa? Nah, jadi saat situasi dinasti Yuan ini kacau, terus banyak upaya pemberontakan yang dicegah pemerintah. Lalu sekali lagi ada bencana alam, sama ya seperti akhirnya dinasti Song. Jadi kayak ada pattern yang terulang. Nah, ketika banyak bencana alam itu orang China itu kan percaya mandate of heaven. Kadang ada kayak desas-desus, ini kok bencana alam, jangan-jangan pemimpin kita nggak direstui alam, seperti itu. Tapi yaitu ya seperti itu. Terus Chu Yuanzhang ini atau Hongwu Emperor, dia itu lahir di provinsi Anhui. Dia mendapat kekuasaan dari dukungan militer. Latar belakangnya dia itu dari keluarga petani yang miskin, ceritanya gitu. Lalu dia menjadi biksu. Bahkan dia juga ikut jadi kayak ada challenge-nya dia saat berilmu itu adalah meminta-minta di jalan. Mungkin seni meminta gitu ya. Kalau kita kan kalau memberi kan udah biasa. Kalau meminta kita kan lebih challenging gitu bisa atau memang beneran miskin ya. Jadi ini ada banyak sumber ya, banyak spekulasi beneran miskin atau challenge meminta. Tapi kalau hipotesis saya pribadi mungkin kalau biksu dia challenge meminta-minta ya. Jadi memang bagian dari pelajarannya. Lalu ikut gerakan pemberontakan dan sekte religius Red Turban Rebellion ya. Terus dia memiliki visi bagaimana seharusnya sebuah masyarakat itu. Dia itu sangat percaya diri dan kalau dia itu tahu yang terbaik. Nah, ini latar belakangnya Chu Yuanzhang. Lalu peta Ming Dynasty ya setelah berhasil mengusir Mongol kembali ke padang gurun itu seperti ini ya. Nah, besar. Lalu karena Yuan ini udah terpecah, maka yang di Golden Horde, di Ilkhanate, yang asalnya jadi satu itu pecah-pecah juga ya. Karena udah nggak jadi satu, bukan Mongol lagi. Nah, ini terus berikutnya Mongol kembali ke padang gurun dari sisi budaya ya. Kalau dari segi militer mungkin taktiknya kalah atau ada polemik politik sesuatu, polemik politik apa gitu. Tapi kalau dari segi budaya itu karena ketika ada percampuran budaya dari segi luas, pasti ada relokasi budaya, di mana ada percampuran budaya dan pola pikir. Terus berikutnya, namun juga disertai dengan delokasi budaya. Jadi ketika masyarakat semakin meluas, kadang orang itu merasa aku sendirian di tengah masyarakat yang sangat beragam. Jadi ada masyarakat yang pasti bertanya-tanya, aku ini harus menunjukkan ciri khasku apa biar berbeda. Nah, lalu sehingga beberapa orang Mongol yang kaku merasa agriculture itu bukan ciri khas mereka. Nah, lalu ketika terjadi pemberontakan, kelompok yang kaku ini dengan mudahnya mundur aja ke padang gurun ya, dan hidup dengan ciri khas Mongol. Jadi kalau ada hal baru, misalnya asalnya berburu, naik unta, terus naik kuda di padang gurun, terus habis itu berikutnya hidupnya berubah jadi bertani, mereka kayak merasa aku kehilangan identitas diriku kayak gitu. Akhirnya yang kayak gitu, yang mereka yang kaku
dengan gampangnya kembali ke padang gurun ya. Nah, itu untuk dari budaya. Lalu berikutnya saat Chu Yuanzhang berkuasa itu apa yang terjadi? Ini sisi sudut pandang latar belakang politiknya dulu. Nah, 3 pandangan dan landasan kebijakan Chu Yuanzhang. Yang pertama, Chu Yuanzhang ini baik ya, jadi dia mengembalikan tradisi dan budaya yang terbengkalai pada zaman dinasti Yuan. Jadi mungkin zaman itu ada yang kurang diperhatikan untuk budayanya, dia mengembalikan ini. Jadi dia mengembalikan budaya Song dan Tang, ritual-ritual yang dulu pernah terlupakan, dihidupkan kembali dan moral-moral dari leluhur dihidupkan kembali. Yang kedua, meneruskan beberapa sistem pada zaman dinasti Yuan. Misalnya ada kebijakan militer, wajib militer bagi anak-anak tentara. Misalnya ayahnya tentara, anaknya juga dimasukkan ke militer, lalu menggunakan uang Yuan. Jadi dulu itu juga ada uang kertas, ya makanya sampai sekarang juga namanya uang Yuan ya. Lalu ada autokrats ya. Yang pertama, dia autokrats itu seperti apa? Kan kalau ideologi negara penerapannya berbeda-beda ya tergantung negaranya. Kalau di zaman Chu Yuanzhang itu pada 1380 dia membubarkan kepala konselor dan perdana menteri. Tapi ini ada alasannya ya. Alasannya dia dicurigai mau melakukan kudeta. 30.000 pasukan yang dituduh plotting dieksekusi dengan kejam. Maksudnya kejam ini standarnya adalah kalau misalnya kita membunuh hukum mati tapi ditembak orangnya langsung meninggal itu kan langsung meninggal berarti tidak kejam ya. Tapi kalau dihukum terus orangnya masih menderita dulu itu kejam. Itu patokannya di slide ini ya. Mungkin kalau ada banyak perspektif ya untuk kejam ini seperti apa. Lalu pada 1393 dia membubarkan staf gabungan komisi militer. Alasannya sama, dia melihat jenderalnya merancang usaha perebutan tahta. Akhirnya meskipun yang plotting ini jenderalnya, tapi bawah-bawahnya itu ikut dieksekusi karena dia sama sekali tidak mau ada oposisi. Lalu dia memegang penuh kekuasaannya. Jadi kayak gitu, lalu tidak membiarkan adanya oposisi ini tadi. Jadi zamannya Chu Yuanzhang ini mungkin ada pendapat yang bilang dia insecure, tapi juga di sisi lain ada pendapat juga yang bilang yang ini konselor dan staf gabungan militer ada buktinya mau plotting kok kayak gitu. Ya, jadi ini akhirnya pemerintahnya sistemnya autokrat ya. Nah, terus berikutnya ada perbedaan autokrat di berbagai dinasti ya. Jadi dinasti sebelum-sebelumnya itu juga autokrat, tapi bedanya ini. Ketika pejabat wakil rakyat mau menyampaikan pendapat, ya ini misalnya ada DPR yang mau menyampaikan pendapat ke raja. Waktu zaman dinasti Tang, penguasa akan mengajak dia minum teh. Jadi ngobrol santai ya sambil ngeteh kayak gitu. Kalau yang dinasti Song maju berdiri di hadapan tahta raja. Ya. Tapi kalau di dinasti Ming ini dia harus berlutut bersujud dengan kepala di lantai atau koutou. Jadi benar-benar sampai kayak yoga yang child pose gitu ya. Kalau yang dinasti Ming ini perbedaannya. Jadi ini juga perbedaan budaya ya benar-benar kalau dinasti Ming itu rajanya harus dihormati seperti itu. Nah, lalu berikutnya saat Chu Yuanzhang berkuasa. Dia pertama memonopoli kekuatan ya, lalu kurang percaya dengan institusi pemerintahan lain. Oleh sebab itu dia bicaranya langsung ke rakyat ya. Mungkin istilah kerennya belusukan, tapi mungkin juga enggak seperti Bapak Jokowi yang datang ke pasar-pasar, mungkin ya lebih langsung lah ya. Kalau dulu kan ada perwakilannya lebih terbirokrasi, kalau ini lebih langsung kayak gitu. Lalu jumlah hukuman mati bertambah. Nah, ini maksudnya kalau zaman dinasti Yuan mungkin ada berapa pasal yang bisa mengakibatkan hukuman mati. Tapi kalau di zamannya Chu Yuanzhang ini pasalnya ditambah yang bisa mengakibatkan hukuman mati.
Lalu dia melabeli diri sebagai penganut Neo-Konfusianisme, lalu agamanya juga tersentralisasi ini dari sumber Harvard ya. Nah, lalu dia melihat dirinya sebagai guru untuk dunia, yang kedua ayah untuk dunia, dan orang bijak untuk dunia, dan yang memegang satu-satunya kekuasaan. Nah, itu cara pandang dia untuk dirinya sendiri. Itu latar belakangnya. Lalu ada sistem norma terpusat atau Takao. Ada 3 buku besar berisi norma-norma yang dipandang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu ada kontes lomba menghafalkan Takao, dan orang yang punya kopian Takao, kalau melakukan kesalahan, dia bisa mendapatkan keringanan, seperti itu. Jadi Takao ini kayak norma, kayak ada kitab norma, ini baik, ini buruk, ini boleh, ini enggak. Yang membuat adalah Ju Yenchang. Nah, yang punya kopian zaman dulu kan masih belum ada mesin fotokopi ya, jadi orang kalau punya kopiannya ini dihormati ya, mungkin menyalin, seperti itu. Nah, terus habis itu kebijakan politiknya Chu Yenchang. Yang pertama, pemerataan penduduk, yaitu memindahkan keluarga-keluarga kaya di Suzhou ke desa. Tapi ini juga menimbulkan kontroversi ya. Jadi maksudnya baik dia memperatakan penduduk, tapi kan kalau misalnya kita udah nyaman di kota ini, terus tiba-tiba dipindah-pindah, dan kalau nggak mau kayak diberi hukuman yang agak berat kan juga orang-orang ada yang keberatan. Lalu yang berikutnya ini, sistem desa ya atau liga. Satu desa itu dikelompokkan menjadi 10 rumah, yang terkaya menjadi kepala. Nah, yang terkaya itu yang dari pemerataan penduduk tadi itu. Ya, jadi dijadiin ketua RT-nya. Ya, tapi ketua RT cuma membawahi 10 rumah. Lalu mengkoordinasi pembayaran pajak. Nah, jika ada satu rumah yang nunggak misalnya, 9 rumah lain itu harus urunan, dan sistem ini tuh juga untuk mengawasi masyarakat untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Jadi kalau sebelumnya pengawasan itu dilakukan oleh pejabat daerah, sekarang masyarakat sendiri yang mengawasi. Jadi RT-nya yang tadi dari Suzhou yang kaya-kaya ini disuruh jadi kepala RT membawahi 10 rumah. Nah, tapi kalau ketua RT di Indonesia enak ya, kalau ada yang nggak bayar pajak ya urusannya sendiri-sendiri. Tapi kalau ini enggak. Jadi harus saling gotong royong membantu, menalangi kayak gitu. Makanya kenapa diratakan untuk pendapatannya. Nah, itu. Lalu berikutnya sistem sekolah, yaitu mengajarkan budi pekerti. Nah, ini tapi sesuai standarnya Chu Yenchang ya. Jadi kalau ada orang yang wafat harus berduka, lalu sistem warisan yang benar seperti apa sih, dan bertanggung jawab pada keluarga. Lalu peduli pada orang miskin dan janda. Lalu menerbitkan kitab sakral, yaitu tadi ya Takao itu tadi. Nah, lalu berikutnya ini, sistem tetua desa. Nah, orang tua pada zaman dinasti Ming ini sangat dihormati. Jadi, tetua ini bisa menghukum masyarakat yang salah dan punya wewenang untuk melaporkan kelakuan pejabat lokal yang salah. Jadi, orang tetua-tetua desa ini punya privilege khusus di zaman ini. Ya, kayak dianggap sepuh, dihormati, kayak gitu. Lalu ada kuil desa, ada hierarki untuk agama, pemuka agama, dan lain-lain. Lalu ada pesta wine desa. Jadi tiap tahun orang-orang di desa itu berkumpul di balai desa, lalu mendiskusikan siapa saja yang berkelakuan tidak sesuai norma. Berdasarkan Takao, lalu mendapatkan sanksi sosial ya. Kayak gitu. Jadi ini kan sistemnya masyarakat mengawasi masyarakatnya sendiri. Jadi nanti kayak pas akhir tahun itu kumpul-kumpul terus nanti mendiskusikan misalnya, oh si A ini melanggar Takao, kenapa mencuri kambing misalnya gitu. Jadi dapatnya itu dapat sanksi sosial, sanksi seperti dikucilkan seperti itu. Nah, ini misinya stabilitas sosial, gotong royong antar keluarga, lalu pengawasan mandiri, kayak rakyat untuk rakyat. Kalau di dinasti sebelumnya kan yang menegakkan hukum ada officernya, tapi kan tadi di-cut ya, dijadikan autokrat, jadinya kayak gini. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kelemahan ideologi Chu Yenchang ini,
dia cocok untuk petani tapi nggak cocok untuk pedagang. Jadi dia mendetailkan undang-undang buat petani tapi tidak didesain untuk pedagang. Kalau pedagang kan bingung jadian gimana nasib saya gitu. Nah, lalu tidak cocok untuk pedagang yang pemasoknya dari negara atau wilayah lain. Yang ekspor impor itu nggak cocok. Lalu pemerintah tidak membantu pedagang untuk sukses ya. Nah, kayak gitu. Nah, lalu sistem toleransi Chuyenchang ya. Chuyenchang ini adalah non-muslim, tapi dia juga punya sisi toleransinya sendiri. Dia berjasa dalam membangun beberapa masjid di Nanjing, Yinan, Guangdong, Fujian, merenovasi Masjid Qinjue dan masjid banyak lainnya ya. Lalu dia memperkerjakan 10 jenderal muslim ya karena waktu itu masyarakatnya udah multicultural ya. Nah, ini dia bahkan menulis puisi 100 kata of eulogy ya, atau Pai Zhijan tentang indahnya masyarakat muslim ya. Dan ini ada di masjid, banyak di masjid-masjid di China, di Nanjing, di Xi'an. Ini fotonya di Xi'an ya. Jadi puisinya Chu Yuanzhang itu sampai dipajang di masjid-masjid. Nah, ini dia isi puisinya ya. Nah, kayak gini, bisa di screenshot mungkin yang mau ya. Dan ini memang sangat indah sekali ya puisinya. Dia dari orang yang bukan muslim tapi sangat mengagumi orang-orang yang berkeyakinan muslim gitu. Nah, dia mengagumi sholat, ya dia mengagumi juznya, mengagumi kitabnya, dia mengagumi giving the power to the poor, bagaimana orang muslim itu berdoa sungguh-sungguh untuk Allah, seperti itu. Nah, ini benar-benar dia menghormati orang muslim, lalu dan mengagumi juga ya untuk Chu Yuanzhang. Lalu kita masuk ke part Zhenghe. Nah, mungkin dari teman-teman di sini udah banyak ya yang tahu tentang Zhenghe. Nah, karena Zhenghe ini adalah part di dinasti Ming, maka saya ceritakan sedikit tentang Zhenghe. Ya, Zhenghe itu dibaca Zhengho, Fujiannya atau Ma Sampo. Jadi Zhengho ini juga seperti slang ada logat gitu, jadinya Zhengho atau Ma Sampo ini bahasa Fujian atau Hokkien. Nama kecilnya itu Ma He. Dia adalah seorang kasim dari suku Hui. Dia pemeluk Muslim dan ayahnya adalah haji. Jadi bahkan ayahnya Zheng He ini sudah berlayar ya naik haji ke Mekah. Kan zaman dulu kalau mau naik haji kan susah ya harus berlayar. Nah ini bahkan sudah dilalui oleh ayahnya Zheng He dan menjadi latar belakang kenapa dia juga menyukai pelayaran. Nah lalu dia itu dimulai pada pemerintahan Kaisar Yongle atau Juti. Putra keempat dari Chu Yuanzhang, ya dia ini putra Yongle ini putra keempat dari Chu Yuanzhang, dia menjadi kaisar setelah menggulingkan keponakannya melalui kudeta Jingnan. Lalu berikutnya Kaisar Xuande Emperor ya. Jadi setelah ini berlanjut sampai Xuande ini tetap Zheng He ini tetap berlayar ya, seperti itu. Nah, rute pelayarannya seperti ini ya, bisa di lihat ya kurang lebih sama ya muter-muter dia 7 kali ya untuk pelayarannya ya. Nah ini timeline pelayarannya dia ya mulai yang pertama, kedua, ketiga berlayarnya itu kapan saja. Lalu berikutnya Zheng He itu berlayar kurang lebih 2 tahun ya. Setiap berlayar itu 2 tahun, jadi satu kali pelayaran kurang lebih 2 tahun, lalu memimpin kurang lebih 208 kapal dengan armada kurang lebih 28.000 orang dalam 7 kali pelayaran. Ini angkanya semua average karena memang sumber-sumber yang saya dapatkan itu bicaranya beda-beda ya, ada yang bilang 27, ada yang bilang berapa. Namun untuk orang zaman dulu sendiri mungkin untuk hitung orangnya juga ada kendala. Sehingga saya kasih angka rata-ratanya. Nggak jauh-jauh kok dari sini. Lalu pelayaran pertama dikirim di 1405. Ya, ada 317 kapal yang ada yang mengatakan 250 juga ya, dengan 27.000 orang. Ini untuk pelayarannya.
Lalu komandan yang ikut pelayaran itu siapa saja? Ada komandan polisi, kira-kira 93 orang, ada batalion, lebih dari 100 komandan, hampir 200 perawat, dan tabib. Jadi tabibnya ini kira-kira satu tabib buat 100 orang, kayak gitu. Lalu untuk kapal-kapalnya itu ada kapal harta karun, ada kapal kuda, ada kapal kayak bahan-bahan makanan. Terus untuk transportasinya, ya itu tadi ya. Lalu Fuchuan worship ini kayak yang spiritualisnya gitu ya. Terus ada petrol boats dan water tankers dan masih banyak lagi ya untuk kapalnya. Jadi dia itu kayak rombongan gitu. Lalu berikutnya ini perbandingan kapal Chenghe dan HMS Victory ya. Ini pakai fit ya segini perbandingannya. Berikutnya perbandingan, nah ini perbandingan kapal Chenghe dan Santa Maria Columbus. Nah ini kapalnya Columbus ini kecil sekali ya, kira-kira 200 meter ya. Maaf ini pakai meter ya, karena patokannya itu Chenghe itu kira-kira luasnya selapangan sepak bola, ya benar 400 meter ya. Lalu ini untuk perbandingannya dengan kapal-kapalnya orang-orang Eropa. Padahal Columbus baru berlayar 1492, sedangkan Chenghe itu 1405 udah mulai, tapi kapal yang dipakai jauh lebih besar ya. Dan kapalnya nggak cuma satu, di belakang-belakangnya banyak kapal juga. Nah, perbedaan pelayaran Chenghe sama orang-orang Eropa lainnya adalah Chenghe itu berkeliling dunia terlebih dahulu ya. Lalu dia itu bukan untuk menemukan benua baru, namun untuk misi silaturahmi. Jadi ketika dia menemukan tanah baru, misalnya dia ke Amerika, dia juga pernah ke Amerika. Nah, dia nggak lantas menjajah suku asli ya, dia cuma, halo, perkenalkan, saya Chenghe, seperti itu. Kita dari dinasti Ming. Jadi itu untuk menyiarkan tentang dinasti Ming, karena dinasti Ming juga waktu itu kan tergolong dinasti baru ya. Jadi supaya orang-orang di dunia itu mencatat kalau dinasti Ming ini eksis gitu. Nah, tujuannya itu ini mempropagandakan kejayaan dinasti Ming, menyebarkan pengaruh politik ke Asia Afrika dan peningkatan perniagaan. Jadi dia juga kayak buka kerjasama gitu, kerjasama bilateral. Lalu kemufakatan dengan negara-negara asing. Jadi rakyat di segala penjuru dunia adalah sekeluarga. Di pandangannya dia gitu, kita semua sekeluarga. Berikutnya ini juga di diskusi lalu sudah ada teman-teman ya yang kasih hint ya tentang Chenghe ya. Ini benar sekali ya. Tidak menaklukkan Jawa benar. Dia cuma mampir ke Jawa, tapi dia nggak perang seperti zamannya Mongol dulu ya. Datang buat perang invasi, ini enggak. Nah, lalu Chenghe ini juga toleran. Chenghe diyakini seorang muslim yang lahir dari ayah yang naik haji, jadi pernah belayar ke Mekah. Dia menjalankan salat, puasa, melakukan pemugaran masjid, dan lain-lain. Ini sumbernya adalah bukunya Profesor Kong Yuanzhi ya. Namun pasti ada sumber lain yang mengatakan sebaliknya ya, karena memang sejarah itu harus di cross check silang. Tapi saya ambil yang lebih banyak ya. Jadi ada banyak sumber yang mengatakan Chenghe ini muslim melalui ayahnya, yaitu yang saya tampilkan ya. Lalu Chenghe menghormati agama Buddha, maka dia juga memberi dharma pada kuil Buddha di Sri Lanka. Bahkan di Sri Lanka dia mendirikan prasasti ya seperti di kanan ini dengan 3 bahasa yaitu Chinese, Tamil, Persia. Teksnya ini berisi tentang Buddha. Nah, lalu dia mengajak Fei Huan, pendeta Buddha, ikut berlayar. Chenghe juga menghormati agama Tao dan membiarkan awak kapal yang beragama Tao untuk berdoa. Nah, dipilih kaisar untuk berlayar karena sikap toleransinya. Ya, jadi seperti itu. Lalu hadiahnya Chenghe untuk Indonesia itu apa? Nah, ini seperti yang kita tahu, tahu, tauci, tauge. Jadi dia kayak memberikan rempah-rempah, memberikan
tahu ini loh, ada makanan ini loh, seperti itu. Nah, lalu cara bertani, beternak, dia juga ajaran muslim ini secara tidak langsung, memang Chong He itu tujuannya bukan menyiarkan agama muslim ya, tetapi kan dia bawa orang-orangnya seperti Hasan, ada Mahwan yang nyatet-nyatet, dan lain-lain itu, mereka kan pasti sharing pengalaman, ya akhirnya orang-orang sekitar itu juga, ada yang tertarik dengan muslim, seperti itu. Apalagi Hasan ini juga, dia muslimnya itu di China juga terpandang, seperti itu. Lalu pakaian Tiongkok, jadi orang-orang di Indonesia jadi tahu, oh ada pakaian Tiongkok ya. Namun memang sebelum Cheng He ini emang udah ada pedagang-pedagang dari Tiongkok yang kabur-kabur dari Ming atau dinasti sebelumnya, tapi dengan pengaruh Cheng He ini baru kayak, kan mereka juga beramai-ramai ya datangnya, jadi kayak lebih sadar tentang budaya Tionghoa. Lalu di Indonesia itu ada seni arsitektur bergaya Tiongkok, ada seni wayang beber, terus ada kelenteng Sampokong yang dibangun untuk menghormati Cheng He dan juga sebagai bukti kebinekaan di Indonesia. Nah ini kan juga kenapa Cheng He itu muslim kok dibangunin kelenteng, ini juga kalau ini ceritanya adalah kebinekaan di Indonesia. Jadi waktu itu salah satu anggotanya Cheng He ini ada yang sakit, lalu Cheng He menolong anggota ini di Semarang. Lalu kemudian orang-orang sekitar itu seperti mengagumi Cheng He ini ya. Nah, maka dia diberikan patung, diletakkan di Semarang, plus ketika awak kapalnya anggotanya dia yang sakit itu kelak meninggal itu juga dikuburkan di dekat patung Cheng He. Nah, akhirnya pas Imlek ya, di sana kan udah ada masyarakat Chinese yang berdagang ya, ada masyarakat Tionghoa yang berdagang, mereka berbondong-bondong untuk melayat, untuk memberi bunga pada awak kapal temannya Cheng He ini ya. Nah, akhirnya ada yang mungkin berkecukupan membangunkan kelenteng di sana, kelenteng Sampokong untuk menghormati Cheng He ini. Jadi ini bukti kebinekaan di Indonesia ya. Jadi karena yang beragama kelenteng itu adalah orang-orang Indonesianya seperti itu. Kelenteng sendiri juga karena dari banyak itu ya, banyak asimilasi budaya. Jadi saya kurang tahu untuk agamanya. Kita bilang Buddha, tapi juga Buddha yang berasimilasi atau Tao seperti itu. Jadi kelenteng ini ya. Lalu ada lonceng Cakradonya ini di Aceh, Samudra Pasai, dan masih banyak ya peninggalan Cheng He untuk Indonesia ya, karena dia ke banyak daerah di Indonesia ya, itu dicatat di catatan Mahwan sama Facing. Lalu berikutnya, ini perbandingan lain ya, antara Cheng He dengan pelayaran Eropa. Kalau tadi besar kapalnya, sekarang perbandingan jumlah kapal sama kapasitas kapal. Kalau Cheng He 1405, jumlah kapalnya lebih dari 262 kapal besar ya, mungkin seperti gambar ini. Nah, kapasitas kapalnya jauh lebih besar dan jumlah awak kapalnya banyak. Ini untuk kalau ke daerah-daerah berbahaya dan waktu itu juga ada perompak. Maka dibutuhkan juga tentara-tentara yang banyak. Dengan kapasitas segini sebenarnya Cheng He kalau mau invasi juga bisa, namun dia lebih memilih jalur damai. Kita itu saling damai aja, nggak usah ada perang-perang invasi-invasi ya. Nah, kalau Columbus itu jumlah kapalnya 3, Vasco da Gama 4, Ferdinand Magellan 5. Nah, ini perbandingannya. Nah, berikutnya dampak pelayaran Cheng He. Yang pertama, banyak kerajaan-kerajaan di Asia Afrika yang mengunjungi Tiongkok untuk diplomasi, seperti itu. Lalu berikutnya pada 1423-1200 utusan dari 16 negara tiba di Beijing. Jadi mereka menumpang kapalnya Cheng He ya, diajak ayo bareng ke Beijing gitu. Lalu dia juga
menemukan unicorn tanda petik dari Afrika ya. Nah, jadi zaman dulu itu orang Konfusius pernah berkata, jika ada unicorn itu menandakan ada orang yang sangat bijak lahir. Nah, maka ada patungnya unicorn ini Jilin ya namanya. Nah, lalu Cheng He ini ceritanya dia lihat pas dia trip ke India, dia lihat ada orang Afrika yang bawa hewan yang katanya, wah ini pasti unicorn ini, aku mau tunjukin ke kaisar. Berarti menunjukkan kalau kaisarku ini adalah kaisar yang sangat bijaksana. Kira-kira hewan apa ini? Apa ada yang tahu? Ya, bisa di-chat ya. Nah, lalu berikutnya hewannya ternyata ini teman-teman ya. Ya, Cheng He juga tidak menyangka ternyata unicorn kok lehernya panjang, terus herbivora ya. Ternyata hewannya itu ya jerapah ini. Nah, lalu berikutnya ini juga jerapah ini turut dibawa ya ke pelayarannya. Bahkan ada tadi di slide pertama kan juga ada gambarnya Cheng He, terus ada belakangnya ada jerapahnya. Nah, seperti itu. Lalu 1433 ini pelayaran Cheng He terhenti di bawah kekuasaan Kaisar baru. Alasannya kenapa dihentikan karena memakan banyak biaya. Lalu membutuhkan biaya lagi untuk memperkuat Great Wall lagi ya. Jadi kita sudah tahu Great Wall itu sejarahnya gimana di seminar sebelumnya kayak untuk membatasi gejolak kayak untuk membatasi dari negara yang beda budaya ya, beda dan lain-lain ya. Ini kayaknya ada gejolak lagi dari utara mau nyerang ke sini lagi, jadi harus direnovasi. Nah, itu juga butuh biaya sehingga pelayaran Cheng Ho ini dihentikan seperti itu. Nah, lalu masuk ke awal mula perdagangan global Dynasty Ming ya. Jadi awal mulanya gimana hingga ada perdagangan global. Sebenarnya pada 1542 di pelabuhan ada kapal yang menyelundupkan 3.000 kg silver dari Jepang. Nah, dia itu membawa silver ke dalam Ming karena berhasil menyelundupkan ya. Ternyata itu penyelundupan yaitu kata-kata untuk orang zaman itu dianggap menyelundup. Padahal mereka sebenarnya bukan penyelundup. Mereka itu sebenarnya pedagang. Mengapa dibilang penyelundup? Karena Ming itu melarang pedagangnya ke luar negeri untuk berdagang melalui kebijakan Haijin yang ketahuan akan dirampas supaya nggak berinvestasi dalam perdagangan lagi. Jadi meskipun Cheng He itu keliling ya, keliling-keliling kan Cheng He juga nggak berdagang ya, dia cuma kayak tuker-tukeran budaya untuk silaturahmi. Nah, tapi waktu itu ada kebijakan Haijin yang dilarang kayak gitu. Jadi Cheng He-nya boleh berlayar, tapi untuk pedagang-pedagang biasa itu nggak boleh keluar negeri untuk dagang. Akhirnya juga menimbulkan side effect-nya itu banyak perompak juga waktu itu. Terus kan juga waktu Cheng He ke Indonesia sudah ketemu orang-orang China yang sebelumnya udah ke Indonesia duluan menjadi pedagang. Nah itu asal mulanya seperti itu. Seperti kita tadi lihat di awal kan kebijakannya Chu Yuanzhang ini lebih ke petani ya, karena dia dari latar belakang keluarga petani. Dia tidak terlalu rinci tentang pedagang bagaimana. Makanya dilarang sebenarnya perdagangan itu. Tapi menariknya justru yang paling dilarang malah yang menjadi paling global ya, menjadi paling ngetren ini perdagangannya. Bahkan lebih banyak ya untuk jumlah silvernya dari dinasti Yuan. Nah, tapi ini juga terjadi inflasi ya waktu itu. Ekonominya Ming ini nggak sestabil Yuan. Jadi Ming ini cenderung terus mengeluarkan uang kertas, sehingga harga uang kertas itu nominalnya tambah lama tambah turun. Nah, sehingga pas ada penyelundupan silver ini, orang-orang yang punya silver ini menjadi untung karena harga silvernya meningkat kayak gitu. Nah, kita ambil ini kan tadi yang diselundupkan 3.000 silvers ya. 3.000 silvers itu kira-kira 80.000 taels. Taels itu kalau teman-teman pas Imlek mungkin pernah lihat yang kayak gini, itu namanya taels ya. Nah, itu 80.000 taels jika menyewakan tanah ke petani mendapat return 10% ya. Jadi misalnya nih aku punya tanah
lalu aku sewakan ke petani dan aku dapat return 10%. Terus aku untuk mendapatkan 80.000 tels ini aku harus punya berapa tanah? Nah, aku harus punya 40.000 hektar tanah. Nah, ini siapa ya yang punya segede ini ya? Jadi ini untuk menggambarkan seberharga itu silver pada zaman dinasti Ming. Nah, akhirnya ada kenaikan volume silver ini. Jadi ini kan masa-masa pedagang ini masih sembunyi-sembunyi untuk menyelundupkan silver. Tapi lama-lama arus silver ini naik ya. Naik di abad ke-16 ya. Jadi pada 1513 ada Portugis berlayar ke Asia. Lalu 1542 Portugis ini mendapat izin untuk berdagang di Makau, ya dekatnya Hong Kong, tahu ya Makau. Lalu menjadi penengah perdagangan Jepang dan China. Dan dia tuh membawa banyak silver ke China waktu itu Ningbo ya. Nah ini Portugis itu seperti ini teman-teman. Jadi daripada dia ngambil keramik China terus dibawa ke negara aslinya di Portugis, dia mending ngambil keramik China terus dia dijual ke orang Jepang ya. Jadi dia kayak menjadi penengah gitu loh antar perdagangan. Jadi Portugis dapat uangnya dari situ ya. Lalu pada tahun 1571 datanglah Spanyol ya. Setelah habis Portugis ada Spanyol sampai di Manila, tapi di Manila bukan di Laut China ya. Dia membawa silver dari Meksiko dan Peru. Ini tambangnya. Lalu orang China itu berbondong-bondong ke Filipina akhirnya dan menjual barangnya ke Spanyol. Nah, Spanyol ya mau aja ya jual ke China karena China ini mau bayar 2 kali lipat buat silver. Jadi untuk barter itu China itu kayak barangnya lebih dimurahin nggak apa-apa. Jadi menguntungkan Spanyol. Nah, akhirnya Spanyol itu mengirim 40 ton silver pada 1600 dan 1630 ini puncaknya sampai 100 ton silver masuk ke dinasti Ming ya. Nah, itu. Akhirnya karena udah terlalu banyak arus silver, pemerintah udah nggak sembunyi-sembunyi lagi akhirnya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini perdagangan global Eropa-China. Eropa dan China itu akhirnya terkoneksi lewat laut. Kalau dulu dia terkoneksi lewat jalur sutra, lewat darat, zamannya Yuan, sekarang lewat laut. Jadi ada jalur maritim laut, ada jalur maritim darat, dulu di jalur sutra, ini jalur maritim perdagangan laut ya kalau zaman ini. Nah, Cina itu ngekspornya tekstil, harganya terjangkau, kualitasnya tinggi, keramik, furniture, terus handicraft, ada porcelain, ada teh, dan lain sebagainya. Nah, makanya orang Inggris itu, English tea, English breakfast itu sebenarnya ya hasil dari ekspor-import ini. Nah, lalu Cina itu mengimpor merica, ketela jagung, kacang, pumpkin. Jadi sebelum abad 16 itu sebenarnya nggak ada makanan bermerica. Nah, ini kayak dia itu ngimpor palawija-palawija dari Eropa ya. Jadi mungkin orang Cina belum kepikiran untuk nanam merica ya pada saat itu, lalu akhirnya mengimpor dan akhirnya bisa ya untuk nanam sendiri. Kan sekarang makanan Cina cenderung ada banyak mericanya, seperti itu. Nah, berikutnya untuk ini tea trade ya, sumbernya Harvard. Nah, ini awalnya Ming di sini ya. Ini tahun 1600 kan teh menjadi national drink ya. Jadi populer di Inggris ya. Seperti itu untuk gambarnya. Lalu pengaruh silver. Nah, silver ini kenapa dibahas? Padahal kita kan bahasnya budaya. Karena dengan pengaruh silver ini sangat merubah budaya dan gaya hidup orang Ming zaman itu. Jadi pada tahun 1620, Spanyol, Inggris, Belanda itu mulai datang ke China, lalu ekonomi pun meningkat. Nah, produktivitas, kreativitas meningkat pesat, banyak produk domestik dan orang-orangnya semakin kreatif, banyak home industry dan mengadopsi pertanian palawija global ya, karena sama ya bahannya. Lalu investasi ke ekspor impor itu naik sampai 200%, lalu ada sistem sewa menyewa tanah. Nah, sehingga pemerintah susah ngambil pajaknya. Kan tadi pajaknya yang pakai RT-RT itu ya. Nah, sekarang kalau misalnya
ada yang nyewain tanah, ada tuan tanah, semakin bingung kan, akhirnya pajaknya juga hitung-hitungannya jadi beda-beda gitu. Nah, silver mempengaruhi 3 golongan masyarakat. Yang pertama pedagang, kedua terpelajar, ketiga petani. Yang pertama pedagang itu ya pasti makmur, bisa mendapatkan kekuatan pemerintah ya kan yang punya uang. Lalu ini diceritakan dalam novel The Golden Lotus. Lalu terpelajar ini sistem desa yang dibuat Chu Yuanzhang itu udah mulai nggak berlaku. Orang terpelajar udah mulai pindah ke kota, jadi yang tadi ada pemerataan penduduk sekarang udah migrasi lagi, dan jumlah orang terpelajar naik. Jadi naiknya ekonomi juga menimbulkan orang-orang terpelajar naik ya, sampai ada 800.000 orang terpelajar zaman itu. Padahal zaman dulu, zamannya sebelum silver ini cuma sedikit. Lalu petani ini ada fluktuasi harga pangan, petani lebih makmur tapi juga pekerjaannya menjadi lebih beresiko. Jadi misalnya waktu itu cabai harganya tinggi misalnya, semua pada nanam cabai ternyata pas berbuah harganya jadi rendah seperti itu. Lalu ini pengaruh kemakmuran pada masyarakat Ming ya. Nah, yang pertama itu ada di literatur seni, kedua agama dan filosofi, lalu pria dan wanita hubungannya juga baru, cara pandangnya, terpelajar dan pedagang juga hubungannya baru, timur dan barat, lalu untuk misionaris-misionaris mulai hadir. Langsung aja ke literatur. Literatur ini jadi pemersatu masyarakat. Jadi kemajuan Ming dan banyaknya kaum terpelajar membuat kreativitas ini muncul. Zaman Neo-Konfusianisme, literatur hanya mengajarkan moral atau Wen-I Cai Tao. Nah, orang mulai berpikir bahwa ternyata literatur itu bisa untuk mengekspresikan diri. Nah, di bawah pengaruh Kong An Pai atau Kong An School, ya, buku dan literatur itu mulai menjadi beragam. Mulai ada buku humor, novel, cerita fiksi, tutorial, misalnya cara apa, cara pakai apa gitu. Lalu ada rumah tangga ya tentang kehidupan sehari-hari, lebih merakyat ya untuk sastra ini. Lalu berkembangnya publisher buku. Jadi di sini mulai pakai teknik blok berwarna. Nah, jadi bisa kayak kopi banyak gitu. Kayak zaman dulu waktu ada kopian tagau aja udah spesial sekali ya, bisa hukumannya berkurang. Kalau ini pakai teknik blok sudah dicap-cap gitu. Nah, awalnya literatur hanya dalam Wenyan atau bahasa sastra, tapi berganti dengan banyaknya literatur yang pakai paihua atau bahasa daerah sehari-hari. Sehingga literatur ini sangat menyatukan banyak kalangan masyarakat ya, karena juga kata-kata itu kan juga ada energinya, sehingga ketika dia dipakai bahasa paihua itu kayak lebih menyentuh gitu ke daerah sehari-hari. Nah, terus banyak wanita-wanita terpelajar yang rajin menulis novel. Akhirnya wanita-wanita ini juga senang ya nulis novel. Nah, ini kayak gini kira-kira ya. Nah, ini ada comments ya. Terus ada publisher-nya, udah ada kayak perusahaan publisher, compiler, ada sumbernya kayak gitu ya. Ini sekilas tentang buku zaman dulu. Nah, terus teknik blok berwarna ini juga bisa buat nyetempel-nyetempel, jadi bukunya itu lebih colorful. Ya, dulu kayak gini ya, dulu bukunya. Sekarang di zaman Ming lebih menyenangkan bukunya. Nah, lalu ini mungkin 4 novel legendaris zaman dinasti Ming. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya. Nah, ini ada Romance of Three Kingdom, San Kuo, ada Journey to the West, Kerasakti, itu ya Xiuqi, ada The Plum in the Golden Face, ini pakai Paihua, pakai bahasa daerah atau Mei, ada Water Margin, ini tentang superhero, Shui Chuan ya. Jadi kalau suka perebutan tahta ya San Kuo, suka yang komedi atau spiritual itu ini ya. Kalau mau yang romantis ini ya gitu. Ini kemarin udah ada yang menyinggung sih ya. Nah, ini dari Pak Ade Sugeng Wiguno ya, Sampo Romance of Three Kingdom sudah komplit pembelajaran kehidupannya menurut Pak Ade Sugeng Wiguno. Nah, terus ada novel lain yang terkenal pada zaman itu karena merefleksikan kehidupan saat itu. Yang pertama Hong Luo Meng, ya ceritanya kayak tentang keseharian zaman itu, batu yang bereinkarnasi kayak gitu. Lalu yang kedua ada
The Scholars ya tentang Fan Jin, ini anak miskin yang gagal ujian daerah. Jadi zaman dulu kalau mau jadi pejabat pemerintah harus ada ujian daerah. Ujian daerah ini sangat penting karena ujian daerah ini adalah status sosial masyarakat ya. Kalau nilaimu bagus ya kamu terpandang, kalau nilaimu jelek kamu kurang terpandang. Nah ini ceritanya orangnya ini anaknya ini gagal terus untuk ujiannya. Nah, dia sering ditampar sama mertuanya gara-gara gagal terus. Nah, ketika dia berhasil, dia pingsan. Terus ada orang yang mau nampar dia, malah sama mertuanya dibilang, jangan ditampar, itu mertuanya udah nggak berani lagi nampar ya, gara-gara berhasil ya. Nah, ini juga fiksi ya tentang The Dream of Red Chamber ya. Lalu berikutnya ada Wang Yangming School, ini juga gerakan kebinekaan yang luar biasa, karena menurut Wang Yangming School atau Xinxue, semua orang ini bisa menjadi bijak, mau pengemis, mau orang kaya, mau laki atau perempuan. Lalu keinginan manusia tidak dianggap tabu, misalnya waktu itu seks itu ada yang menganggap seks tabu, tapi menurut Wang Yangming School itu tidak tabu, seperti itu. Lalu moral dan kelakuan baik adalah perjalanan hidup kita sehari-hari. Nah, ini saya ada lembar Kongkuoke ya. Ini adalah lembar yang dipakai pada orang zaman itu untuk merefleksikan diri sendiri ya. Nah, ini lembar refleksi diri itu kayak gini. Ini ada kitabnya itu bilang kayak patokannya, misalnya kamu melakukan hal A, kamu harus di minus berapa. Tapi kalau kita sekarang mau refleksi diri ya, sesuai value kita masing-masing ya. Baik dan buruk kan kita yang tahu ya untuk patokannya. Nah ini nanti teman-teman bisa lihat di kolom chat, dan ini ada bisa diakses di sini gratis ya, template-nya di Excel ya. Jadi ini kayak misalnya saya buang sampah sembarangan, saya min 10. Kalau saya belanja pakai tas kain, saya plus 10. Ini kan ada untuk nature, animal ya. Ini saya juga pernah isi juga refleksi diri, ternyata juga susah mencari, ada challenge-nya untuk mencari plus kita sampai banyak gitu ya. Jadi ini bagus sekali untuk kita men-trace diri sendiri. Hari ini kita ada ngapain aja kayak gitu. Nah, ini tuh yang mempopulerkan namanya Yan Huang ya. Lahir 1533, ceritanya itu dia diramal sial. Akhirnya dia berjanji, aku akan melakukan puluhan ribu kebaikan ya. Akhirnya dia nggak sial lagi kayak gitu. Nah, tapi ini apa pendapat Anda tentang Yan Huang ini? Jadi dia melakukan kebaikan karena dia diramal sial. Nah, ini ada sisi plusnya, ada sisi minusnya ya kalau menurut saya. Sisi plusnya dia jadi menciptakan Kongkuoke ini yang bisa membantu kita merefleksikan diri. Tetapi juga dia untuk melakukan kebaikannya ya, kan ada dua cara ya untuk melakukan kebaikan, ada yang benar-benar tulus ya, kayak anak kecil kasih permen ke temennya ya sudah saya kasih permen. Ada yang aku melakukan kebaikan untuk sesuatu. Nah, itu tergantung ketulusannya orangnya ya. Nah, jadi kan juga ada kata-kata kalau memberikan dengan tangan kanan seharusnya tangan kiri nggak tahu. Itu mungkin yang tulus sekali. Tapi ya untuk melakukan kebaikan itu juga sudah baik ya. Kalau pendapat teman-teman gimana? Nah, lalu pengikut Wang Yangming ya, setelah beliau wafat pada 1529, para pengikutnya ini pergi ke direksi berbeda. Yang pertama ada yang jadi aliran relativitas, tidak ada baik dan buruk, semuanya itu relatif. Yang kedua ada aliran penggabungan agama. Mereka menganggap tidak ada perbedaan yang sangat besar antara Buddhis dan Tao dan Konfusius kayak gitu ya. Lalu ada yang ketiga aliran tapa dan meditasi, mereka latihan mindfulness dan fokus. Nah ini their inquire ya. Kenapa saya bilang mereka itu seperti inquire? Karena mengutip Friedrich Nietzsche ya, ada dua orang yang here's the way of the man divide. Kalau kamu pingin peace, kedamaian, dan happy, maka percayalah. Tapi kalau kamu ingin mencari kebenaran, lalu carilah kebenaranmu sendiri. Jadi mereka tidak hanya mengikuti Wang Yangming, tapi mereka juga setelah Wang Yangming wafat, mereka mencari kebenarannya melalui jalur spiritualnya sendiri-sendiri,
meskipun berbeda-beda ya akhirnya, tapi mereka mau mencari kebenarannya sendiri menurut path-nya sendiri-sendiri. Jadi, itu, perlu dikagumi juga untuk semangat orang-orang ini dalam, menjalani kehidupannya. Lalu berikutnya kebinekaan agama di dinasti Ming ya. Yang pertama itu ada pembangunan kuil baru, misalnya Temple of Heaven, Temple of Heaven, Temple of Earth, dan lain sebagainya. Lalu ada pembangunan masjid baru, contohnya Masjid Han Simon sama Jinjue. Lalu banyak biksu-biksu yang udah mulai menulis buku, karena tadi kan ada publisher dan lain-lain, itu menjadi gampang ya untuk mempublishkan buku. Lalu ada Neo-Confucianism, yang fanatik, anti-Buddhis ya. Tapi orang juga ada yang bertanya-tanya dan mencari kebenarannya. Jadi zaman dulu pasti ada yang fanatik, ada yang open-minded ya. Kalau yang fanatik itu mungkin bukan fanatik, namun mereka punya pandangan yang berbeda saja seperti itu dan menganggap ini nggak sama ya, nggak apa-apa ya kan pandangan ya. Nah, namun hasilnya itu ada yang kembali ke agama, jadi yang nggak mau bergabung ya udah, jadi aku Konfusius, aku Konfusianisme ya, aku Konfusianisme. Kalau yang kedua ada relokasi agama dan akulturasi, ada yang agamanya akhirnya saling mencampur jadi satu. Yang tiga bahkan menghasilkan agama baru. Ini ekstrim sekali ya dalam sejarah, sampai 3 agama menjadi satu kayak gitu. Nah, di komunitas agama baru itu juga ada orang-orang yang dari berbeda kasta sosial membaur. Nah, inilah agama barunya The Three Sages atau Sanjiao, itu dari Buddha, dari Konfusius, sama dari Tao. Nah, ini menjadi Three Teaching atau Sanjiao. Three Teaching are one. Jadi ini gerakan yang sangat kontroversi waktu zaman itu, gabung agama ya kan. Nah, penggagasnya namanya Lin Chaoen. Sebenarnya gagasan ini udah ada dari sebelum dinasti Ming ya, tapi belum dipublishkan kayak Lin Chaoen gini. Nah, peradaban 3 ajaran ini sama, hanya berbeda bentuk. Yang kedua, Lin bahkan mendirikan kuil gabungan ada 3 pintu ya. Namun kalau orang China zaman sekarang mungkin menganggap Konfusius itu lebih kayak ke pendidikan, kayak ke filosofi atau pemikiran. Kalau Buddha sama Tao baru dianggap agama ya, seperti itu. Lalu umat beragama baru ini juga memiliki seragam. Lalu umat datang dari berbagai kalangan dan latar belakang. Lalu menerbitkan novel tentang agama baru ini, lalu beredar luas. Jadi dipublishkan ya, terus viral kayak gitu. Terus habis itu ada relokasi, pasti ada delokasi ya. Orang-orang yang kaku dan nganggep enggak beda-beda itu juga enggak setuju, makanya Three Sages ini juga kontroversial pada zamannya. Ya. Nah, lalu juga ada misionaris Jesuit yang datang atau Dian Zhujiao ya di Ming Dynasty. Ketika Jesuit datang ke katanya yang di dalam bukunya Marco Polo, ternyata udah bukan Yuan lagi, tapi sudah memasuki era Ming. Tapi misionaris yang datang ke Ming itu ada ya di akhir-akhir dinasti Yuan ya. Namanya John of Monterino ya. Lalu beberapa misionaris ada yang agak fanatik dan ada yang mengkritik budaya setempat. Tapi ada juga yang membaur ya. Nah, itu kan juga tergantung perspektif orangnya. Lalu banyak juga yang toleran. Mereka mengajarkan tentang surga, Bapa di surga, Bunda Maria, dan Yesus. Maka masyarakat menyebutnya Dian Zhujiao atau agama dari langit, karena dia bilangnya Bapa dari surga, seperti itu. Nah, oleh-oleh misionaris untuk China, ya karena ini misionaris ada yang mengutip perkataan Galileo ya ketika datang creation, Tuhan berbicara dengan math. Maka mereka mengajarkan matematika juga, penanggalan barat, sains, astronomi barat, dan lain sebagainya. Sebenarnya ada astronomi China sendiri dan udah tua, tapi misionaris ini mengajarkan lagi astronomi barat. Makanya dari penanggalan China yang pakai Jia dan lain-lain tadi, berubah jadi Gregorian. Dan ada ini fun fact-nya Xinjidian ya. Ini berarti hari langit, hari Sabat ya. Dari ini juga Xinjidian karena orang-orang doa pada misa pada hari Minggu ya. Maka Minggu Xinjidian, kenapa bukan Xinjiji? Nah,
Lalu misionaris yang sukses itu Matteo Ricci atau Limato, dia membaptis orang elit terpelajar bernama Xu Guangqi dengan nama baptis Paul. Si Guangqi ini terkenal sebagai agricultural scientist, astronomer, dan matematikawan pada zamannya. Dan karena dia juga belajar juga ya dari Matteo Ricci. Nah, lalu nggak hanya agama, Ricci itu juga mengajarkan kebudayaan Eropa dan seni. Lalu si Guangqi ini menyampaikan ke pengikutnya. Jadi si Guangqi ini yang kayak menyebarkan Injil seperti itu. Nah ini gambarnya yang kanan Ricci, yang kiri kebalik ya. Yang ini yang Ricci, yang ini yang si Guangqi ya. Lalu, kesan positif yang disampaikan Ricci saat kembali ke Eropa tentang Ming, Ricci mengatakan bahwa pemikiran pemimpin rakyat Cina itu berbeda dengan Eropa feodal saat itu. Lalu dia berkata dengan yakin, Chinese emperors were philosopher. Jadi semua kaisar China itu adalah filosofer. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman, boleh dicat ya di kolom chat. Setuju nggak kalau Chinese emperors were philosopher? Nah, mungkin ini juga dia lihat dari zaman Yuan, kayak semua kaisar punya filosofinya sendiri, apalagi zaman Ming ya, sampai ada yang Chu Yuanzhang nerbitin Takao dan lain sebagainya. Nah, lalu berikutnya ini ya, menurut hipotesa saya pribadi ini, teman-teman, ini saya open discuss ya, dengan pandangan lain, mungkin pandangan ini muncul karena pertama perbedaan pola pikir Barat dan Timur. Jadi Barat itu cenderung praktikal dan Timur itu lebih ke korelatif. Tapi ini menurut saya pribadi ya. Jadi teman-teman silahkan saja chat kalau ada pendapat lain. Nah praktikal ini kayak misalnya cara penanganan medis di Barat ya. Kalau aku sakit kakinya, maka dokter akan lihat kakiku aja. Tapi kalau aku puntur Cina, misalnya kakiku sakit, dia akan lihat bagian-bagian badan lain. Jadi kalau medis Barat itu lihat manusia kayak mesin. Kalau orang China lihat manusia itu sebagai satu keutuhan. Jadi mungkin yang problem di kaki, masalahnya di tangan, kayak gitu. Nah, Raja Eropa saat itu juga banyak yang ke arah dominasi militer, tapi kalau raja-raja China itu kebanyakan punya filosofi sendiri-sendiri ya, mungkin juga kayak gini. Lalu bagaimana menurut Anda? Ya, boleh dicat ya. Nah, lalu hal ini didukung dengan fakta bahwa ketika misionaris ke bagian desa di China, mereka mengajarkan sesuatu yang sudah diterapkan, misalnya nilai-nilai yang baik buruk, kan tadi udah diterapkan ya. Dan mereka mendapatkan pengetahuan itu dari Tao, Konfusius, dan Buddha. Namun banyak orang China yang juga tertarik akhirnya memeluk Nasrani, sehingga ada akulturasi budaya, umat gereja pun juga dari berbagai kalangan sehingga gereja turut berperan dalam membangun kebinekaan. Nah, ini akhirnya ya ada lembaga amal yang menyatukan keberagaman ya. Di akhir dinasti Ming ada organisasi amal mandiri, maksudnya dia ini swasta, nggak dibiayai pemerintah. Nah, kegiatannya membantu panti asuhan, rumah, orang yang nggak punya rumah maksudnya, rumah sakit, dapur umum untuk orang-orang yang kelaparan ya. Nah, lalu semua kalangan ini ikut berpartisipasi dari pendeta, biksu, elit terpelajar, petani, sampai pedagang. Jadi ini ada yang menyatukan keberagaman itu. Nah, terus ada tentang feminisme terakhir ya. Ini wanita di dinasti Ming ini dipandang terpelajar. Banyak wanita sekolah tinggi, banyak yang bisa mengekspresikan diri, jadi berpenghasilan dari menulis novel, tidak melulu masak dan pekerjaan fisik. Jadi wanitanya udah independen ya, nggak cuma kerjaan dapur aja. Nah, dipandang setara sama laki-laki. Tetapi ada gap sosial antara perempuan elit dan pelayan. Ya. Gapnya itu kelihatan banget dari standar kecantikan aneh atau food binding atau bisa disebut juga lotus feet, di mana dari kecil perempuan-perempuan elit itu ditekuk ya kakinya. Jadi ini bukan disakiti tapi cacat ya karena pas kecil kan nggak terlalu sakit ya. Jadi di gini kan bisa ya, tapi sampai besar dia akhirnya kakinya jadi kecil kayak gini. Nah, dengan kaki lipat ini image-nya lebih elegan, jadi bukan tipe wanita yang bekerja kasar. Ini berlangsung sampai zaman dinasti Qing ya, sampai masukin republik mungkin ada dari neneknya teman-teman yang kakinya masih seperti ini.
Nah, ini ada oknum-oknum yang mengecam food binding juga akhirnya. Lalu ketika wanita dari kelas menengah juga melakukan food binding, trennya ini jadi meluas hingga lama-lama hilang dan juga dilarang ya sama pemerintah yang zaman-zaman 1912-an ya. Nah, menurut Anda gimana ini food binding? Bisa dikomen ya. Nah, lalu ini dampak silvernya. Jadi sistem Lija ini udah nggak kepakai, pajaknya ini buntu ya, karena banyak pedagang dan tuan tanah, lalu peraturan diganti jadi Otoda atau Itiaubienfa, lalu pemerintahnya jadi bergantung pada silver. Akhirnya petani dirugikan karena harus bayar pajaknya itu dengan silver, uang kertas sama koper koinnya udah nggak kepake lagi karena silvernya udah sangat populer. Lalu pemerintah lokal tidak punya pendapatan memadai sehingga memecat orang di tembok besar. Nah, akhirnya ada yang nggak setuju jadi rebellion ya. Nah, kesimpulannya ini pada Yuan Dynasty menggabungkan silaturahmi antar negara harus melalui perang dan invasi. Tapi pas Ming Dynasty ini kalau berhubungan dengan dunia itu lewat laut dan pelayaran. Nah, kedua peradaban memiliki sisi plus minusnya sendiri, namun yang menyamakan mereka adalah masyarakat kosmopolitan dan pemikiran yang terbuka dalam menghadapi perbedaan. Nenek moyang kita itu telah melalui masa-masa transisi budaya dan segala tantangannya, sehingga kita tidak bisa menganggap bahwa globalisasi yang kita lalui saat ini adalah sebagai satu-satunya tantangan yang berat. Nah, mari dengan belajar sejarah kita hadapi tantangan kebinekaan saat ini dengan tidak mengulangi kesalahan yang sudah dibuat di masa lalu ya. Nah, lalu ada ini ya, quotes, jadi nggak ada peradaban yang sempurna 100% dalam sejarah bahkan sampai detik ini. Tapi nggak ada gunanya menyalahkan siapa yang salah dan benar ya. Nah, bagi saya yang terpenting itu bagaimana manusia dalam suatu peradaban mau berevolusi untuk menjadi lebih baik lagi dan nggak mengulangi kesalahan yang sudah pernah dibuat. Nah, lalu ada sebuah paradoks kalau peradaban yang kita tinggali sudah sempurna 100%, lalu nilai juang kita di mana dan apa pelajaran yang kita dapatkan dari hidup ini. Nah, hidup ini menurut saya indah, gak ada baik dan buruk ya. Semua peradaban sudah ada pada jalannya dan sempurna di jalannya. Nah, ini ada daftar Kaisar Ming, ini akan diteruskan oleh teman saya, Yeremia. Nah, di sini Bung Yeremia bakalan menjelaskan kenapa kok ada sinkronisitas ya dari peradaban Ming ini dengan Indonesia. Nah, apakah itu sebuah kebetulan ya atau mari akan dijelaskan oleh teman saya Yeremia ya.